termasuk yang agak perfeksionis dalam segi sound kan. Sempet baku hantam tuh katanya kabarnya tuh. Itu gimana tuh ceritanya tuh, Bang? Karena sekarang materi, duit. material mah Bangunan. batu bata. Materi itu di Materi kalau dulu, karena kita kalau dulu nggak ngejadiin musik itu sebagai main income, pendapatan utama. Tapi kalau sekarang makin menurut gini ya, band itu sukses kalau misal dia udah memperkerjakan banyak orang di situ. Oh siap, betul. Jadi gitu. Bisa memberikan lapangan pekerjaan di musik ya. Benar, jadi Kasbro itu dari bayarannya masih 4.000. Serius? Dari Kasbro itu dari bayarannya masih 4.000. 4.000-nya 4.000 apa nih? 4 juta. Oh, 4.000 K. 4.000 K. Jadi bayaran masih 4.000, kita tuh udah berani ngajak 2 kru sama 1 fotografer sama 1 soundman. Oh iya, itu penting tuh. Penting. Di balik layar itu. Coba kalau mau dihitung-hitung berapa sih yang kami dapat. Nah, iya. pasti kan dikit banget kan. Sebenarnya kami masih bisa, maksudnya untuk handle sendiri tanpa sebanyak kru sebanyak itu gitu loh. Cuman menurutku di sini kru itu penting ya, itu penting. Cuman di sini yang paling lebih sukses, bahagia itu kalau kita bisa ngasih kebahagiaan untuk orang lain. Oke. Gitu. Nah, yang kru kami ini namanya Erian Wahyudi nih, drum Erian Wahyudi. Terus kru gitar kami juga dulu itu si Rizal itu anak Bengkulu juga. Nah itu sebenarnya Ijal ini bukan orang yang maksudnya pengen dapat uang dari bayaran kru tuh bukan. Cari pengalaman. Tapi dia pengen jalan-jalan. Oh iya siap. Dia pengen jalan-jalan ke Pekalongan. Dia pengen jalan-jalan ke Tegal. Dasarnya tapi dia udah punya ya musik ya. Ya dia udah punya dasarnya, dia udah punya musik. Dia udah ngerti soal gitar segala macam, dia bisa sound checkin uki kayak gitu-gitu. Cuman yang kami terapin dari dulu, mungkin kami cuma bisa ngasih Ijal ini uangnya cuma dikit. Cuma kami bisa ngasih kebahagiaan. Bisa jalan-jalan. Dia bisa jalan-jalan. Iya, betul, kayak betul, gitu. betul, Mungkin betul, kalau betul. kami mungkin dari 4.000 kami cuma bisa ngasih 200 sampai 250.000 lah. Tapi dia udah puas ya? Dia udah puas karena targetnya bukan itu. Iya, betul. Aku pengen jalan-jalan gitu. Karena kadang kami nggak enak juga nih, Ijal. Ya dia kan anak orang lumayan juga kan, maksudnya dia udah merantau dari Bengkulu ke sana, berarti kan dia kan punya modal juga gitu loh. Punya uang jajan pastinya kan. Masa iya cuma dibayar segini gitu kan. Kita nggak enakan gitu. Kita nggak enakan gitu. Tapi yang udah kita kasih itu kebahagiaan. Iya betul gitu. sih. Nah sekarang fee-nya Kasbro udah lebih dari itu. Alhamdulillah. Udah lebih dari itu, udah. Kalau boleh tahu nih, kalau sekali ngundang Kasbro, satu kali ngundang Kasbro itu berapa bang? 15 juta. Serius? Iya, digoyang-goyang 10 juta juga ambil. Itu sudah termasuk transport ke Bengkulu ya? Enggak dong, enggak dong kau. Itu di luar ya, di luar. Jadi masih banyak lagi. Jadi buat teman-teman yang mau ngubungin Kasbro ya, dengan yang suka musik rock and roll, itu bisa langsung ngubungin ke manajemen ya? Bisa ke nomor yang ada di Instagram aja. Oke, Casino Brother ya. Kalau mau ngubungin. Siap. Gitu. Tapi aku termasuk ini loh bang. Tahu Kasbro itu ada orang Bengkulu, aku bangganya luar biasa loh bang. Anak Bengkulu bisa loh kayak gini. Makanya itu salah satu juga aku buat konten ini sekarang ya, karena itu anak Bengkulu seharusnya tahu loh ada orang ini yang bisa terkenal, bisa fighting di Jawa dengan bermodalkan musik-musiknya itu. Musik-musik segmented loh. Iya nggak? Iya. Itu udah diundang kemana aja tuh bang? Kasbro bang, dengan musik rock and roll ini. Mana ya? Kalimantan. Paling jauh tuh. Aku nggak dalam otakku tuh nggak pernah kepikiran kalau dalam hidupku tuh bakal pergi ke Kalimantan. Karena ngapain gitu Kalimantan kan? Kerjaan nggak mungkin sampai Kalimantan. Dulunya mikirnya gitu. Iya. Biasanya orang-orang proyek yang Kalimantan. Orang proyek atau yang travel bener-bener the real traveler gitu ya. Jadi ini bisa jalan-jalan sekalian musik ya. Sekalian gawe manggung gitu kan. Jadi wah, memang sampai Malang. Oh ya? Pengalaman yang paling berkesan itu nampil di mana bang? Pengalaman berkesan, semuanya hampir berkesan sih.
Cuman yang paling unik itu pas di Kalimantan Samarinda karena aku hampir jatuh ke bawah. Serius. Terlalu ekspresif ya. Kan manggungnya sama 420 tuh, yang di Kalimantan Samarinda. Oke. Ya namanya kita kan ya tadi aku bilang Kasbro sebelum 420 manggungnya gitu kan. Alat aman semua sih. Cuman tata letak panggungnya. Tata letak panggung itu di atas gitu loh. Di atas dan penonton itu pada di bawah karena dia mainnya di kafe. Wah, gitu, ini apa enggak pecah nih ntar nih. Kalau 420 main sih nggak masalah. Mereka kan yang sendu gitu-gitu kan, nggak yang kita nampil di awal ya. Berdistort. Aku sebelum 420. Iya, tampil di awal berarti ya. Yang di awal ada lagi. Yang di awal main sore itu ada lagi band-bandnya. Itu 1 hari penuh berarti mainnya ya? Dari sore sampai malam. Oke. Kita yang kebagian yang malam sebelum 420 pas. Oke. Jadi pengalaman paling berkesan gitu ya? Iya, panggungnya tuh bukan berkesan sih, kayak yang Beda aja gitu. wah ini kayaknya harus lebih hati-hati gitu. Karena hampir jatuh. Serius? Ketinggian berapa ya? Sekitar 4 meter kalau nggak salah panggung tingginya. Itu karena itu di kafe. Di bawah itu baru penonton duduk-duduk gitu. Kayak di Samarekon ya? Samarekon di mall. Sumarekon. Apa sih yang mall yang sering di Kompas TV itu nampil di mall? Wah, nggak tahu tuh. Nggak tahu ya? Java. Oh, yang jazz-jazzan ya? itu. Jazz Wah, itu. nggak tahu. Nggak tahu ya? Ya mungkin kayak Setinggi gitulah. itu ya? Setinggi itulah. Dan disikat rock and rollan kan. Panggung Gitu. goyang. Panggung goyang. Wah, terus aku ke sound monitor. Hampir jatuh ke sound monitor. Untung ada sound monitor. Langsung pegangan gini hampir jatuh, udah setengah badan gitu jatuh. Hampir jatuh ke bawah. Tapi memang kalau udah manggung udah gila ya. Udah gila. Itu udah nggak tahu lagi bagaimana, memang badan tuh udah gerak sendiri kan. Iya, udah gila. Energi ya. Iya, kalau itu yang nggak harus gerak, dipunya kalau sama nggak gerak band-band capek. kayaknya ya. Harus Iya. menginterpretasi lagu itu memang harus sesuai genre ya. benar. Nggak harus yang Sesuai dengan image bandmu. Kayak gitu kan. visual ya. Iya, visual Entertaining di branding tadi. bagian visual gitu ya. Tapi kalau aku lihat Kasbro ini tampilannya santai-santai ya. Dari segi kostum nggak berkonsep ya. Enggak sih. Enggak ya. Kalau di panggung ya yang paling penting tuh gini Daeng, apa adanya aja. Apa adanya ya. Apa adanya aja. Kalau misal kamu suka musik rock and roll, kalau kamu mau ngeband terus musiknya rock and roll, ya udah kamu berlagak seperti jati dirimu yang rock and roll aja. Oke. Kayak gitu, silakan gitu kan. Tadi kita di belakang sempat ngobrol-ngobrol juga nih. Ada pengalamannya dari Kasbro. Itu dari waktu cek sound ya. Banyak pengalaman tuh katanya kemarin waktu cek sound. Ini pernah ke gap sama band ini. Sampai nggak dapet channel gitu, ada kan? Dulu ada. Dulu ada. Dulu Pas ada ya? zaman-zaman kalau misal pernah lihat apa di poster-poster opening age. Oke. Also performing. Wah, itu kami dulu pernah gitu posisinya. Ya itu memang ya tadi kan yang aku bilang, mungkin orang-orang event mereka punya ilmu yang beda kayaknya. Gitu kan. Mungkin ilmu mereka yang band yang udah terkenal mungkin bakal dipajang gede namanya. yang masih also performing mungkin masih kecil-kecil namanya. Ya, mungkin itu memang ilmu yang mereka pelajari sebelum membuat sebuah event. Itu kan ya udah hargain aja ilmunya. Nggak, maksudnya ada sedikit insiden pada saat cek sound. Misalnya ini tadi timnya Kasbro ini, personelnya ini kan termasuk yang agak perfeksionis dalam segi sound kan. Sempet baku hantam tuh katanya kabarnya tuh. Itu gimana tuh ceritanya tuh, Bang? Iya, pernah gitu. Pernah gitu. Ini seru nih pengalamannya nih, sama band-band gede lagi baku Jadi hantam. gini, Ini dia. Kasbro diundang di salah satu acara, padahal posisi Kasbro itu sama siapa ya? Aku lupa deh. Perlu disebutkan brand Aku lupa sama bandnya siapa. Pokoknya band yang memang basic masanya lebih gede daripada Kasbro. Itu. Nah, kayak manggung. Padahal kami itu di poster itu tuh nama Kasbro sama nama band ini sama gedenya. Sama gedenya. Cuman vendor panggung itu masih ngerasa wah ini yang band satu Kasbro ini kayaknya nggak perlu diurusin banget lah. Gitu. Karena mereka bukan gestar utama gitu kan. Nah, terus si stage manajerku Krisna pas naik panggung, channel kami mana?
Iya. Kok nggak disiapin gitu kan? Heeh. Kami kemana ini udah habis semua nih, channelnya udah nggak ada lagi, colokan pun penuh Iya. kayak gitu. Heeh. Gimana nih? Ya orang vendornya agak cuek, ya akhirnya ya mau baku hantam di situ. Sudah sempat pukul-pukulan? Teriak-teriakan gitu di panggung. Iya, terus ada juga pas manggung di Di Bengkulu. Di Pernah nggak? Pernah Di nggak? Bengkulu pernah Wah, itu. Kalau di itu. Bengkulu memang kita ngasih shock terapi aja sih. Oke. Si Krisna ngasih shock terapi aja. Hmm. Malah yang punya alat di Bengkulu tuh ngomong katanya maaf ya alat kami odong-odong, bilang kayak gitu. Dia bilang kayak gitu, bukan masalah odong-odongnya atau enggak, Iya. tapi alatmu harus standar kalau acara Betul, kayak gini. Toh ini acara broadcast. Iya. Itu acaranya kan mau ditayangin di TV. Iya betul. Gimana mau ditayang, gimana soundnya mau bagus ditayangin di TV kalau misal alatmu kayak gini, kayak gitu. Betul. Terus Oh dia itu sempat ditayang di TV daerah TV lokal. ya? TV lokal. Dia nanya kan ke aku kan, Jeff ini yakin ini alatnya paling bagus di Bengkulu? Aku jawab, kayaknya nggak mungkin bro. Kayaknya Bengkulu nggak separah itu gitu loh. Kita udah banggain padahal. Iya, Bengkulu kayaknya punya alat yang standar meskipun nggak yang bagus-bagus banget gitu kan. Kalau standarnya 75, Bengkulu 82 lah, nilainya 85 lah mereka punya alat. Mungkin nggak sampai 98 kayak apa Palembang punya atau apalah yang sering dipakai Ini udah sama tinggi acara nih, nasional. udah tinggi. Iya kan? Setidaknya layak lah cuman untuk ngelayani band gigs. Ya. Kayak Kasbro harusnya aman, paling cuman berapa 10.000 watt atau 15.000 juga udah tembus kan. Faktanya di lapangan? Faktanya di lapangan wah hancur. Kacau. Routingnya nggak bener. Akhirnya kita nge-routing lagi. Kayak gitu. Jadi sempet kesel juga ya. Akhirnya kesal. Cuman ada teman kita yang Bengkulu bilang, apa Bang Jeff, caknyo yang make Iko alat yang make Sonico jadi elok sonyo cuman kamu kola bang. Dia bilang kayak gitu, cuman kamu kola bang. Beruntung bang, alat Iko bang dipakai kayak kamu bang. Caknyo dipakai lagi gak bang? Karena kamu sukses make alatnya bang. Waduh, aku bilang kan. Ya sebenarnya alatnya nggak apa-apa kalau mau dipakai, cuman ya diperbaikin. Ya kayak stand mic, masa sih stand mic-nya di lakban gitu. Terus masa sih apa karet drumnya pakai sendal jepit swallow gitu kan, ada karetnya tuh drum tuh. Oh anjir, serius. Kan ngaco. Iya. Jadi nggak sesuai dengan standarnya yang harusnya ya. Yang harusnya nggak sesuai. Iya. Itu kan. Berarti standarnya Kasbro ini kalau manggung memang harus tinggi ya. Nggak tinggi juga sih. Minimal sesuai standar ya. Yang penting standar, kan standar aku bilang tadi itu standar tuh nggak tinggi sebenarnya. Standar tuh misal dimulai dari 75. Oh. Nah itu kan kayak sama kayak sekolah, kan sekolah punya nilai standar kan. Iya betul. Ya kan kayak nilai standar mau sekolah manapun tetap nilai standarnya tetap ikutin apa sih KBK atau apa sih namanya. Kurikulumnya kan kurikulumnya 75. Berarti kan semua nilai siswanya harus 75. Ya kayak gitu juga menurutku dengan vendor-vendor alat, mereka juga harus punya nilai standar. Iya betul. Kayak gitu kan. Yang manggung juga harus punya nilai standar. Jadi semuanya harus serba standar. Nggak perlu tinggi tapi standar. Makanya semuanya jadi perfect harusnya ya. Iya, jadi kalau udah standar semua bisa dimaksimalkan. Betul. Kayak gitu. Nah kalau ini rusak gimana mau maksimalkan, ya kan nggak bisa. Kayak gitu ya, berbenah dari situ. Kayak misal Antermo nih, kalau misal si basis senarnya mati, apa itu standar kan enggak? Iya betul. Iya kan? Betul. Senar gitarnya mati, apa itu standar? Iya. Kan enggak, itu kan sudah tidak layak. Betul. Yang rugi ya semuanya, semua event yang jadi. rugi semuanya akhirnya. Iya betul. Beli senar bass misalnya nggak perlu mahal-mahal, yang penting layak pakai, yang penting standar. Nggak perlu beli senar bass yang harga apa 800 atau apa. Senar bass yang dari negeri seberang itu pun sebenarnya nggak apa-apa dibeli. Betul. Kayak gitu. Yang aku bilang tadi kan kayak drumnya udah pakai sendal misalnya kan. Stand mic-nya udah pakai lakban misalnya. Apa itu standar? Kan enggak layak. Itu kan sebenarnya bisa diperbaikin. Betul. Itu kan nggak layak. Gimana dong? Ya kadang mungkin beberapa orang melihat band ini enggak apalah anak band gitu kan. Itu yang jadi penyakitnya ya. Tapi itu lucu tuh pas kami manggung di itu, yang terakhir kali di Bengkulu tuh. Itu lucu. Jadi yang punya alat nelpon Bang Budi. Nelpon Bang Budi terus dia bilang, "Tolong minjem alat." Jadi dia pengen nyuruh entah gimana nyuruh Kak Budi buat minjemin alat. Minjemin alat. Loh, kata Kak Budi alat apa?
gitar, bass kaula mau pinjam siko. Alah. Hah? Kak Budi bingung, diiyain aja sama Kak Budi, ya gampang. Jadi dia nggak tahu sebenarnya kalau misal Kasbro itu band yang udah lewat standar. Iya. Ya nilainya mungkin nggak 95 Kasbro, mungkin Kasbro masih 78 kayaknya. Betul. Iya. Tapi gitu. yang penting kita puas main gitu kan. Iya, yaitu vendor itu harus tahu bandnya siapa. Yes. Vendor event nih, orang-orang IO nih. Vendor ngomongnya vendor ya. Vendor itu harus tahu apa kebutuhannya apa, terus yang dilayani ini siapa. Mereka juga harus tahu. Dan juga band sebaliknya kan melayani vendor dengan ya minimal datang tepat waktu. Nah gitu. itu. Iya kan? Minimal datang tepat waktu. Penting. Itu yang salah satu Biar nggak berantakan kan soundchecknya, kayak betul. gitu-gitu. Waktu itu penting ya. Jadi kayak misal vendor ngiranya wah cuman gestarnya cuman Jirox nih ya kan, kami di Surabaya juga gitu. Cuman Jirox nih gestarnya. Mereka nggak tahu kalau ada satu lagi gestarnya itu masih ada tuh pamfletnya di HP. Ada Kasbro yang satu lagi gestarnya. Jadi nggak terlalu, mungkin taunya cuma Jerox mungkin. Cuma Jerox. Mereka nggak peduli akhirnya. Waduh, ini gimana? Akhirnya kami tidak dilayani kayak gitu kan. Itu keluh kesahnya kita terus, lah ya. Iya, terus iniku marah-marah. Manajer, state manager. Ya, state manajerku marah-marah, si Krisna itu marah-marah. Ya, akhirnya kan dengan seperti itu kan akhirnya kan muncul kata-kata yang nggak enak lah, kata-kata yang kebun binatang lah ya. Kesenjangan sosial, yang bikin kesenjangan sosial. Akhirnya Krisna bilang, "Mas, kami kan bukan band openingan." Oke. Nah, akhirnya kan Krisna kan secara tidak langsung nyinggung band openingan. Iya. Padahal situ kan ada band openingan, Setrum Kami. Karena emosi tadi. Karena emosi, nah, karena akhirnya kan yang kayak gitu kan menimbulkan perpecahan juga, menimbulkan perbedaan, menimbulkan kesenjangan. Betul. Kayak gitu. Gimana coba mau komunikasinya? Iya. Kalau kayak gitu. Iya, bingung juga bingung, sih. kan? Iya. Ya, gitulah nasib anak band. Ternyata nggak semudah yang orang kira. Nggak semudah. Kita belum latihan, belum di atas panggung tidak dihargai orang. Betul. Jadi beruntunglah orang-orang yang bisa berpenghasilan lebih dari musik. Casino Brother. Amin. Hands up. Saya anak Bengkulu, hands up sama Seku sama Kasbro. Ini pertanyaan terakhir mungkin untuk Abang, yang klasik, harapan untuk musik yang ada di Bengkulu, baik itu band, musik daerah atau seniman-seniman musik yang lain, apa harapannya Abang? Ya tadi jangan nanggung, total ya. Total, apapun yang dikerjakan total. Kalau misal bingung totalnya kayak gimana, banyakin referensi itu aja. Terus kalau bisa jangan tebang pilih panggung. Terus kalau manggung jangan lupa didokumentasikan dengan baik, karena itu berpengaruh banget. Yang ngomong tadi visual branding, kayak gitu. Terus kalau soal main musik, aku nggak ragu sama anak Bengkulu. Main musiknya udah jago-jago banget ya kan. Paling apa sih itu ngomongnya, kayak tambah-tambahannya lah. Misalnya soundnya mungkin lebih disempurnakan lagi, kayak gitu. Oh ya, ini terakhir lagi. Kalau nggak salah tadi si Rizal juga ngomong, selain di musik Abang juga nulis kan? Itu nulisnya tuh kayak gimana tuh maksudnya tuh? Menulis untuk diri pribadi atau untuk vendor-vendor lain? Menulis untuk vendor lain. Oh, menulis seperti apa Bang? Aku sampai sekarang masih aktif jadi kontributornya Super Musik. Nulis di majalah Super Musik. Terus, nulis juga di situ. Iya, nulis. Aku nulis di situ. Terus di sisi lain aku juga nulis di media lain juga yang nggak bisa disebutin sih media. Oh ya, sponsor ya, nanti. Ya, soalnya kan ya begitu lah. Jadi berpenghasilan selain dari musik, dari nulis ya? Nulis. Nulis di situ. Dan sampai Jumat kerjaanku nulis. Kalau ada tulisan pribadi, blog gitu? Oh, enggak ada. Enggak ya? Enggak. Oh, tapi memang pure industri sih kalau aku nulis. Maksudnya aku belum pernah sih, maksudnya bikin karya tulis gitu belum pernah. Oh, belum pernah ya. Memang dipekerjakan jasanya untuk jasa, nulis. Bener, jasa. Aku jasa kalau nulis. Nulis berita gitu. Nulis berita, tapi masih di musik. Oh iya. Masih di musik, cuman
memang nama medianya memang kayaknya nggak boleh disebutin. Oke lah, kalau begitu terima kasih banyak buat Abang Gonjor yang Sama-sama. sudah menyediakan waktu singkatnya di Bengkulu. Siap. Sempat-sempatin aku ngejar Abang ini karena harus berbagi pengalamannya. Penting nih sama Abang Gonjor. Ya. Satu lagi pesan buat anak Bengkulu, apa adanya aja. Oh, siap. Apa adanya aja, nggak usah dilebih-lebihkan. Iya, iya. Itu kan. Terus anak-anak Bengkulu yang memang apa ya? Yang memang jago, yang memang udah punya pengalaman. Ya kalau sharing ya apa adanya aja. Iya, jadi nggak perlu ditinggi-tinggikan lah. Betul, betul. Ntar bahaya kan kalau lagi tinggi-tinggi ternyata hoax. Lagi tinggi-tinggi terus ketemu orang yang benar-benar paham tentang apa yang diobrolin. Jangan terlalu tinggi lah ya. Iya, terus dia cross check ternyata isinya hoax semua kan. Bahaya buat situnya gitu loh. Itu aja sih. Dan juga berkarya dari hati, Bang ya. Berkarya jujur. Jujur ya. Ya, itu paling penting. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Video yang berdurasi kemungkinan lebih dari 1 jam. Terima kasih banyak buat Bang Gonjor. Sampai ketemu lagi di interaksi berikutnya. Dadah.